Don't pick up the phone, you know he's only calling 'cause he's something alone too. Don't let him in, no, I can't pick him out again free. Don't be offended, you know you're gonna wake up in bed in the morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang dalam video saya, video pembelajaran mengenai optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital. Baik teman-teman, di era modern saat ini tuh perbankan teknologi informasi telah membawa perubahan yang begitu besar dalam dunia keuangan, termasuk pada industri perbankan syariah. Jadi pada kesempatan kali ini tuh kita akan membahas apa teman-teman? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang begitu menarik tentang bagaimana perkembangan teknologi digital mendorong perubahan besar dalam industri perbankan syariah. Kita juga akan melihat bagaimana infrastruktur yang kuat, inovatif, dan aman menjadi kunci utama dalam meningkatkan efisiensi layanan serta kepercayaan nasabah di era modern saat ini. Baik teman-teman, kita langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang optimalisasi infrastruktur. Jadi, optimalisasi infrastruktur ini tuh sangat penting dalam industri perbankan syariah di era digital. Dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, bank syariah ini tuh harus mampu memanfaatkan infrastruktur yang tepat untuk meningkatkan efisiensi dan mutu layanan kepada para nasabah. Jadi infrastruktur yang optimal itu tidak hanya mendorong dan atau mendukung kelancaran operasional, tetapi juga menjadi fondasi untuk menghadapi persaingan di bank konvensional dan juga lembaga keuangan digital lainnya. Baik, dalam video ini tuh akan menjelaskan berbagai aspek penting, mulai dari teknologi, regulasi, inovasi layanan, hingga keamanan dan privasi data dalam konteks perbankan syariah. Baik teman-teman, itulah pembahasan yang pertama yang sudah saya bahas. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang perkembangan digital. Jadi di era digital telah membawa transformasi besar dalam dunia perbankan syariah. Baik nasabah itu ini semakin terbiasa dengan teknologi dan juga cepat beradaptasi dan menuntut layanan yang mudah serta cepat dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Oleh karena itu, bank syariah ini tuh perlu beradaptasi dengan teknologi terbaru, yaitu seperti penggunaan aplikasi mobile banking, internet banking, serta platform digital lain yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Baik teman-teman, selanjutnya yaitu digitalisasi bukan hanya tentang modernisasi sistem, tetapi juga tentang membangun kepercayaan melalui kemudahan dan keamanan layanan. Baik, itulah pembahasan yang kedua yang sudah saya bahas. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang ketiga. Jadi pembahasan yang ketiga ini tuh sangat menarik tentang infrastruktur teknologi. Jadi
infrastruktur teknologi ini tuh informasi yang kuat merupakan kunci utama dalam mendukung seluruh kegiatan operasional pada bank syariah. Hal ini tuh mencakup penggunaan server dalam yang andal, jaringan juga internet berkecepatan tinggi serta sistem cadangan atau backup yang aman. Selain itu, dalam aspek keamanan data menjadi prioritas tertinggi. Bank Syariah juga harus memastikan bahwa seluruh transaksi itu dan data nasabah serta informasi keuangan itu terlindungi dengan sistem enkripsi dan kebijakan keamanan yang ketat. Dengan infrastruktur teknologi yang baik itu, kecepatan layanan meningkat dan kepercayaan masyarakat pun itu tumbuh lebih baik. Gitu teman-teman. Setelah pembahasan yang ketiga, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang keempat. Pembahasan yang keempat ini tuh tentang regulasi dan kebijakan. Jadi pada optimalisasi infrastruktur ini tuh juga tidak lepas dari peran regulasi dan kebijakan yang mendukung. Bank Syariah ini tuh wajib mematuhi seluruh aturan yang diterapkan oleh otoritas keuangan seperti otoritas jasa keuangan atau OJK dan juga Bank Syariah Bank Indonesia teman-teman, maaf salah sedikit, dan juga Bank Indonesia. Jadi kebijakan yang jelas dan konsisten itu akan membantu Bank Syariah mengembangkan sistem yang sesuai dengan prinsip syariah, baik dari sisi produk maupun mekanisme operasional dan juga pelaporan keuangan. Itu mendukung pemerintah dan regulator itu sangat dibutuhkan agar perkembangan digitalisasi itu di perbankan syariah tetap berjalan dengan prinsip keadilan, transparan dan juga berkelanjutan. Baik, selanjutnya pembahasan yang kelima. Dengan pembahasan yang kelima itu tentang inovasi layanan. Jadi inovasi layanan itu dalam melayani menjadi salah satu faktor kunci untuk menarik dan mempertahankan nasabah. Bank Syariah juga dapat memanfaatkan teknologi untuk menghadirkan produk-produk baru yang bervariatif atau bermodern dan tetap sesuai dengan syariah. Contohnya itu seperti penggunaan fintech syariah yang mendukung sistem pembayaran digital, pembiayaan mikro hingga ke investasi berbasis prinsip syariah. Dengan inovasi seperti ini, Bank Syariah tidak hanya bersaing dengan bank konvensional, tetapi juga memberikan nilai tambah lagi bagi masyarakat muslim yang ingin bertransaksi secara halal dan juga efisiensi. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan yang keenam yang akan kita bahas terkait dengan pengalaman nasabah. Pengalaman nasabah ini tuh meningkatkan pengalaman adalah tujuan utama dari optimalisasi infrastruktur, dan juga sistem ini tuh yang efisien dan ramah pengguna akan membuat nasabah merasa nyaman dan juga bertransaksi gitu. Semisalnya itu seperti tampilan aplikasi yang sederhana, juga proses transaksi yang cepat serta layanan
layanan pelanggan yang responsif. Selain itu, bank perlu secara aktif menerima feedback dari nasabah untuk perbaikan selanjutnya yang berkelanjutnya. Nasabah yang berkelanjutan. Baik, keputusan nasabah itu merupakan indikator keberhasilan dari strategi digitalisasi dan efisiensi infrastruktur perbankan syariah. Jadi pembahasan yang ke-6 itu sampai di situ. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang ke-7. Pembahasan yang ke-7 itu tentang keamanan dan juga privasi. Keamanan dan privasi. Jadi, keamanan data itu merupakan aspek yang sangat krusial dalam industri perbankan syariah. Dalam industri perbankan digital, Bank Syariah juga harus menerapkan sistem keamanan berlapis untuk melindungi seluruh informasi nasabah dari ancaman siber. Selain itu, privasi nasabah juga harus dijaga dengan baik agar kepercayaan atau rasa ingin kepercayaan atau keyakinan gitu terhadap bank digital itu tetap terpelihara. Ketika nasabah yakin bahwa data mereka itu akan aman, maka loyalitas terhadap lembaga perbankan syariah itu pun akan meningkat. Dan juga perlindungan data bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga bentuk amanah moral dalam menjalankan prinsip syariah. Dan juga mungkin itu saja pembahasan yang ke-7. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang ke-8, yaitu tentang kolaborasi dengan fintech. Jadi kolaborasi dengan perusahaan fintech itu dapat langkah strategis untuk memperkuat infrastruktur perbankan syariah. Melalui kemitraan ini tuh bank dapat memperoleh akses terhadap teknologi dan juga teknologi yang terkini seperti AI atau blockchain dan juga big data analytics. Kerjasama ini tuh juga memperluas jaringan layanan, meningkatkan efisiensi serta menciptakan produk inovatif yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Dan juga kolaborasi antara bank dan fintech akan mempercepat proses transformasi digital selama tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang begitu ketat. Baik, mungkin itu saja pembahasan yang ke-8. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang ke-9, yaitu tentang tantangan dan tentang tantangan. Jadi walaupun banyak peluang yang terbuka, Bank Syariah itu tetap menghadapi beberapa tantangan besar dalam mengoptimalkan infrastrukturnya. Beberapa di antaranya itu adalah biaya investasi teknologi yang begitu tinggi, kesulitan adaptasi terhadap sistem baru, serta ketatnya persaingan dengan bank konvensional dan perusahaan fintech global. Untuk itu kita dapat menghadapi hal ini tuh diperlukan strategi yang begitu matang, seperti investasi terhadap pelatihan sumber daya manusia dan juga kolaborasi lintas sektor. Dengan demikian Bank Syariah itu dapat memperkuat posisinya di pasar sekaligus memenuhi kebutuhan nasabah yang semakin digital. Baik teman-teman,
Jadi dalam pembahasan dari keseluruhan tadi yang sudah saya bahas, mulai dari pembahasan yang pertama sampai ke 8 itu, dapat disimpulkan bahwa optimalisasi infrastruktur itu dalam industri perbankan syariah di era digital ini tuh adalah sebuah keharusan. Kenapa? Karena dengan pemanfaatan teknologi yang tepat itu menerapkan regulasi yang kuat serta komitmen terhadap keamanan dan prinsip syariah. Jadi bank syariah ini tuh akan mampu memberikan layanan yang unggul, aman serta sesuai kebutuhan zaman. Jadi demikian pembahasan saya mengenai optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital ini tuh sampai di sini, dan semoga materi ini tuh dapat menambah wawasan dan kesadaran bagi kita semua akan pentingnya teknologi dan juga inovasi dalam mendukung perbankan syariah yang berkelanjutan. Baik teman-teman, mungkin itu saja pembahasan dari saya. Semoga video ini tuh bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan jangan lupa teman-teman untuk like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih telah menyimak video saya sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.